Siaran langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat sore Smart Listeners. Apa kabar Anda ini di kesempatan sore kali ini? Saya ingin hari yang istimewa walaupun di Yogyakarta ini sudah mulai sore ini sudah mulai gerimis-gerimis, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menikmati hari Selasa ini ya, 16 Februari 2016. Dan seperti biasa, dari jam 16 sampai jam 17 setiap hari Selasa kita di program Smart Personality ya. Sudah nunggu ya? Harus dong. Ini kayaknya mesti dijadikan satu agenda wajib untuk mendengarkan Smart FM, karena di sini akan dikupas tuntas seputar personality, seputar kepribadian itu ya. Kemarin sudah dibahas banyak hal. Ada 4 personality kan. Nah, sanguinis, kemudian koleris, melankolis. Nah, hari ini kita mau bahas pragmatis ya. Tapi kita sapa dulu narasumber kita, tamu istimewa yang selalu hadir menemani Hasta di Smart Personality ya. Ada Mas Hermansyah. Selamat sore Mas Hermansyah. Sore Mas Hasta. Ini kok tumben. Oke. Nah. Sore Mas Hasta dan Smart Listener Jogja dan sekitarnya. Apa kabar hari ini? Harus baik dong. Harus baik ya. Semangat gitu. Semangat. Oh ya, semangat Hari Valentine ya. Suasananya masih penuh berbunga-bunga gitu loh. Iya. Ini sepertinya tamu kita hari ini juga ada hubungannya nih kayaknya. Dengan benarkah itu? Dengan bahasa cinta. Cie. Menurut personality-nya. Oh, personality gitu ya. Tapi saya ini ada bunga-bunganya itu gak ya? Gak ada ya? Nanti jadi sanguinis kalau padahal kita mau bahas pragmatis nih ya. Moga-moga pasangannya ngedenger nih. Hah? Oh gitu. Moga pasangannya ngedenger. Emang tadi sudah disuruh untuk dengerin gitu di chat gitu loh. Oke. Tamu kita siapa nih Mas Hermansyah? Mas Boy Nopalino. Mas Boy Nopalino. Beliau ini seorang pengusaha online. Dia punya supermarket online. Terus juga beliau trainer untuk internet marketing. Dan di bidang itu sangat expert juga. Ya. Dan beliau tekuni gitu dengan serius. Serta supplier beberapa produk. Asik ini ya, luar biasa nih. Jadi entrepreneur ini. Oh, luar biasa. Entrepreneur ya. Smart Boy, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa sekali sore ini. Terima kasih Mas Hasta. Kelihatan pragmatisnya sudah ini loh, dakor loh. Oke. Dan untuk Smart Listeners yang mau gabung silakan di 557762 ya. Pakai telepon aja langsung ke 557762. 557760. Kalau 62 itu nanti di kakak kita. 557760 ya. 557760 ataupun Anda bisa juga gabung melalui sosial media. Nanti untuk yang tanya-tanya lewat sosial media bisa langsung kelihatan gambarnya, jadi ketahuan nanti karakternya seperti apa gitu ya. Oke, 557760 ataupun juga melalui sosial media di Smart FM Jogja untuk Twitternya. Dan untuk Anda Smart Listeners yang kemarin kan sempat ketinggalan, tidak usah khawatir kalau mau dengerin recordnya. Anda bisa dengerin recordnya dengan menghubungi di 557760. Nanti akan kita pandu untuk mendapatinya caranya gimana gitu ya. 557760. Sudah episode yang ke-6 loh ini ya. Iya, betul. Luar biasa nih. Semua nanti sampai tidak terbatas itu ya. Insya Allah sampai akhir tahun masih ya? Masih materinya masih banyak. Masih banyak gitu ya. Karena personality ini betul-betul tentang kehidupan. Life ya? skill. Gak ada habisnya kalau dibahas soal Insya Allah. Jadi dari semua sisi itu sangat terbantu kalau menggunakan ilmu personality ini. Dan ini gampang untuk dipelajari, bukan sesuatu yang sulit. Dan cukup satu kali mempelajarinya. Asik ya. Sekali, sama kayak seperti kita belajar naik sepeda. Itu cukup satu kali. Begitu udah pinter naik sepeda, ya udah nggak usah kursus lagi. Cuma perlu dipraktekkan gitu kan? Iya. Harus dipraktekkan ya. Oke. Ya. Dan kemarin kita bahas ada 3 yang sudah kita bahas ya. Ada sanguinis, kemudian melankolis dan koleris, dan hari ini pragmatis ya. Sanguinis dengan yang apa ya istilahnya apa, fun way
Iya. Kemudian keywordnya Fun Way. Kemudian melankolis itu Ready Way, choleris itu My Way itu ya. Oke. Dan sekarang phlegmatis ini phlegmatis ya. Easy Way. Oke. Gimana nih Mas phlegmatis nih? Jadi setiap personality kan punya makanan ego atau makanan emosional. Nah, kalau kita bisa memberikan makanan emosionalnya, maka itu akan mempermudah dalam kita berhubungan, berkomunikasi, bekerja sama, atau mungkin hubungan kerja atasan bawahan dan lain sebagainya. Memahami diri sendiri, setelah itu kita memahami orang lain, itu satu tantangan yang menarik. Tapi begitu kita bisa memahami orang lain dan kita mengetahui personalitinya apa, terus kita kasih makanan emosionalnya atau egonya, semuanya terselesaikan. Jadi masalah yang sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita itu bukan masalah yang sebenarnya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah kita keliru cara menyelesaikan masalah itu, cara handlingnya. Tapi kalau kita udah tahu, itu enak banget. Seperti contoh, kemarin ada salah satu rekan saya di Solo, beliau bincang-bincang sama saya, seorang ibu. Belum bincang-bincang, ya kok kita diskusi tentang personality gitu. Nah, terus saya tanya, ibu pernah nggak ini memelihara binatang melata? Saya sebut aja ular gitu. Oh, saya nggak berani katanya. Oke. Tapi tahu nggak bahwa ular itu tidak semuanya berbisa. Jadi ada yang tidak berbisa ular itu. Ya saya kasih contoh beberapa jenis ular gitu. Dan ternyata beliau tahu. Nah, terus kata saya, pernah nggak megang ular? Oh, nggak pernah, kata dia, takut gitu. Nah, terus saya sambil ngomong gitu, saya bangkit dari tempat duduk saya bergeser ke satu meja yang mana tas saya letakkan di meja itu. Saya ada ular, kata saya, tapi saya nggak ngomong di dalam tas, cuman saya ngomong ada ular nih. Terus tas saya ambil. Nah, begitu saya mendekati meja tempat kami duduk, dia tiba-tiba lari gitu. Dia pikir ularnya ada di dalam tas. Oh, kata saya di sini nggak ada ular, kata saya. Sampai dia nggak berani mendekat lagi, saya buka tasnya. Tuh kan nggak ada, kata saya. Nah, terus saya katakan, kalau kita tidak mengenal sesuatu, pertama kita nggak nyaman, katanya. Kedua kita takut. Nah, karena ibu belum mengenal jenis-jenis ular, kata saya, dan ibu taunya bahwa ular itu semuanya mematikan. Jangankan ibu megang ular itu, melihatnya pun ibu udah ketakutan. Poinnya, kata saya, karena tidak kenal. Tapi pernah nggak ngeliat di televisi atau di satu pertunjukan gitu, ada seorang wanita yang memegang ular, kata saya. Dia berani dan dengan santainya enjoy, bahkan menari dan sebagainya, karena dia udah kenal. Nah, itu juga dalam hubungan antar manusia, human relation atau relationship itu. Kalau kita tidak mengenal seseorang, kita nggak tahu apa personality atau karakternya, itu yang membuat kita nggak nyaman, bahkan mungkin takut, gitu. Nah, tapi kalau kita tahu personalitinya apa, karakternya apa, kita akan nyaman, kita akan berani untuk berkomunikasi, dan agar komunikasi itu lebih baik lagi, dia juga menanggapi apa yang kita harapkan atau kita inginkan, kasih makanan emosionalnya. Nah, seperti contoh, hari ini kita tentang phlegmatis. Apa nih makanan emosional seorang phlegmatis? Dan di sini phlegmatis ada kata kuncinya, sama kayak yang sanguinis, my way, sanguinis fun way, choleris my way, melankolis ready way. Phlegmatis ini easy way. Mari kita lakukan dengan cara yang mudah. Ini kalimat dasar dari seorang phlegmatis. Mari kita lakukan dengan cara yang mudah. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan seorang phlegmatis, segala sesuatu itu harus nampak atau kita tunjukkan bahwa ini gampang dilakukan, mudah. Begitu seorang phlegmatis melihat ini udah ruwet, udah kayaknya ngejelimet ya, dia akan menghindar. Karena kebutuhan emosionalnya adalah easy way itu ya. Dan mereka sangat menginginkan hampir setiap saat, setiap hari
tidak menghadapi konflik. Karena easy way tadi itu. Dan mereka berusaha menjaga perdamaian. Makanya orang-orang pragmatis sering nggak enakan. Jadi kalau pragmatis ini dipinjemin uang, itu gampang dia minjemin. Tapi kalau dia suruh nagih sampai Lebaran tahun depan, dia nggak berani nagih. Kenapa? Dia berusaha menjaga perdamaian terus, nggak mau konflik. Makanya dalam dunia bisnis, orang-orang yang punya personality pragmatis terkadang sering tertipu. Gak cocok di bendahara ya, nanti dipinjam terus. Iya. Dia nggak enakan gitu. Nggak enakan ya. Karena nggak enakan, nggak tegel. Nggak enak untuk menolak, nggak enak untuk nagih. Kenapa? Kebutuhan emosionalnya tadi easy way, menghindari konflik, menjaga perdamaian. Gitu. Nah, terus kebutuhan emosional yang lain adalah rasa hormat. Dia pengen selalu dihargai, itu dihormati. Diakui lah keberadaannya, jangan diabaikan. Nah, kebanyakan di luar sana mereka yang tidak memahami personality pasangannya, terutama pasangan pragmatis, diabaikan. Jadi ada seorang ibu, ya, bapaknya ini pragmatis, ibunya ini koleris. Jadi seluruh pekerjaan rumah itu si ibu ini yang handle. Dan bahkan mencari nafkah istrinya. Istrinya itu ya. Dan dia katakan, suamiku ini katanya malas katanya dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan malas, dia nggak pernah kasih kesempatan. Karena dia nggak dapat makan emosionalnya, rasa hormat itu. Dia nggak dapat, diwongke istilahnya gitu. Nah, kalau pragmatis ini diberikan makanan egonya, kita tunjukkan rasa hormat kita. Wow, itu potensinya hebat. Konglomerat di Indonesia bahkan di dunia itu mayoritas orang-orang pragmatis. Termasuk pemimpin-pemimpin kah? Betul. Tapi para pekerja-pekerja keras ini para koleris. Sudah punya ini ya mas, space-nya masing-masing. Iya, seperti itu. Nah, sore hari ini kita menghadirkan ya bintang tamu kita, ya Mas Boy Nopalino. Beliau kebetulan personalitinya dominannya di pragmatis. Jadi ya. Pragmatis melankolis. Kombinasinya. Nah, nanti beliau akan sharing bagaimana beliau melakukan sesuatu pada saat makanan emosionalnya terpenuhi. Begitu beliau dihargai, dihormati, diberikan satu penghargaan gitu, atau rasa diri berharga, beliau potensinya keluar. Seperti itu. Nanti kita akan dengar pengalaman beliau, baik itu di pekerjaan, di bisnis, di pasangan, dan lain sebagainya. Oke, ya. Nanti kita ke Mas Boy, tapi break dulu ini ya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Smart Personality untuk edisi di hari ini 16 Februari 2016 ya. Silakan untuk Anda yang mau gabung ke 557760 teleponnya ya, atau bisa juga melalui sosial media di Twitternya Smart di @smartfmjogja. Anda juga bisa datang ini ke studio Smart FM untuk langsung ketemu sama Mas Hermansyah. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tuh ya. Diketahui nanti personality-nya apa. Terus kalau itu misalnya Anda sekarang ada di satu pekerjaan, nah ada satu strategi ketika ternyata itu mungkin tuh ya Anda kurang begitu nyaman, itu bisa nanti disiasati itu ya istilahnya. Nah tadi sudah dibahas untuk edisi hari ini seputar pragmatis tuh ya Mas ya. Iya. Kata kuncinya itu dan suasananya mendukung nih, adem. Itu yang pragmatis senang banget ya. Adem, tenang. Itu pragmatis. Pragmatis ya. Terus harusnya ada wangi-wangian. Betul. Gitu. Makanya saya hari ini juga berusaha poin saya menyesuaikan seorang pragmatis. Iya nih biasanya santai gitu kan. Kenapa? Kalau kita mengetahui personality itu, kita yang menyesuaikan diri. Kita yang menyesuaikan diri ya. Kita tidak memaksa orang menyesuaikan dengan keinginan kita, tapi kita menyesuaikan dengan lingkungan kita. Oke, langsung ke Mas Boy ya. Oke, Mas Boy. Iya, Mas Hasta. Oke, ini pragmatis ya, sudah dirasa gitu Mas? Iya. Oke. Ini setelah tahu dengan
bahwa karakternya pragmatis, sekarang sudah mulai nyaman, Mas. Kemarin sempat terjadi mis-mis sama teman-teman bisnis atau sama keluarga atau gimana, Mas? Iya, terutama sama rekan dan pasangan ya. Ya, dengan adanya saya belajar personality, yang pertama saya lebih bisa mengetahui potensi diri saya, kelebihan-kelebihan saya, dan kekurangan saya. Terutama saya personality saya kan pragmatis melankolis ya. Nah, itu. Jadi sekarang sudah nyaman itu ya, Mas ya? Alhamdulillah udah. Mas, kalau itu kalau dihubungkan dengan, kan tadi disampaikan sama Mas Hermansyah itu, seorang pragmatis itu memang membutuhkan yang namanya rasa hormat tuh ya. Betul. Ada perasaan seperti itu kan memang harus ditempatkan di suatu posisi tertentu gitu atau gimana? Maksudnya gimana? Kalau merasakan. Ya, kalau yang saya rasakan sih sebenarnya memang personality seperti saya butuh makanan emosional seperti itu gitu. Saya pernah punya pengalaman juga waktu saya bekerja ya dengan orang itu, ketika memang saya merasa enggak diwongke gitu, atau enggak saya merasa itu tadi yang kedua dioyak-oyak gitu. Kalau dioyak juga saya nggak suka nih. Nggak suka ya? Pragmatis itu seperti itu gitu. Kadang-kadang terlalu dipaksa. Pokoknya yang berhubungan sama konfrontasi pertikaian gitu saya nggak begitu suka. Jadi memang itu saya baru tahu kalau itu memang kata kuncinya ya easy way, terus damai ya bawaannya kayak gitu. Santai. Itu maunya santai terus gitu ya, Mas ya? Iya, tapi bukan berarti nggak kerja gitu. Tapi kalau memang dibawa santai, orangnya yang misalnya kasih perintah itu dibawa santai, saya justru lebih bisa mengeluarkan potensinya gitu. Wah, ini benar-benar nanti kalau masing-masing tidak tahu, apalagi ketemu sama orang yang koleris, nggak nyambung banget itu ya. Jadi orang koleris kan maunya terus kayak gitu ya. Nah, gitu. Tapi untuk yang teman-teman yang pragmatis kan santai gitu, nunggu gitu ya, sabar banget itu. Terus kalau ini Mas, tadi disampaikan juga pernah mengalami soal finansial, Mas, pernah rasa gak enak ketika ada teman yang, Mas Boy pinjem dong. Ya, saya ketipu banyak. ya jujur aja saya pernah ketipu nih apalagi awal saya menjalankan usaha dari saya kerja tuh saya buka usaha, saya juga join nih sama teman. Okay. Ini kita kenal bukannya kenapa-napa loh, Mas Boy. Ini lucu aja. Gimana ceritanya awal bisnis itu? Iya, awalnya ya karena saya anggap dia memang teman saya dari SD, teman lama gitu ya. Udah akhirnya saya juga partneran sama dia. Ya main percaya aja gitu. Dan ketika memang ya ada sebuah masalah dan saya benar-benar merasa dalam tanda kutip terzolimi. Ya saya juga mau minta juga. Gak enak juga. Padahal sudah ngerasa ini gak benar gitu. Tapi mintanya pun tetap gak enak. Iya, gak enak dan akhirnya sampai kabur orangnya. Sekarang gitu. Ini kisah nyata bener ini. Aduh, ini ternyata dari sisi apa ya? Ini sedikit kurang menguntungkan kalau dalam hal ini ya. Nanti kalau ketahuan orang-orang yang nggak bener, orang-orang pragmatis dimanfaatin kayak gini, Mas. Gimana? Ya makanya sebelum pragmatis dimanfaatkan dia belajar dulu. Iya. Oh gitu ya. Jadi setiap personality itu ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, kita bisa mempelajari dari setiap kelemahan kita itu bagaimana cara mengatasinya. Ada itu. Ada. Jadi di setiap personality ada cara mengatasi kelemahannya. Kita ambil sampel yang sederhana dari sanguinis. Sanguinis itu yang paling mencolok itu adalah pelupa. Nah, solusi dari mengatasi kelemahan itu adalah dia harus belajar sepakat menempatkan sesuatu di tempat yang dia sepakati dengan dirinya sendiri, berulang-ulang. Kayak contohnya umpamanya meletakkan kunci. Kunci mungkin di satu box atau di satu gantungan di dinding. Kalau perlu ditulisin kunci. Iya, jadi sepakat itu. Jadi dia harus ada tempat sepakat gitu, dengan dirinya sendiri. Yang berikutnya kita ambil contoh kelemahan seorang melankolis. Melankolis kan terlalu ingin semua itu sempurna. Dulu, perfect, ya. Dan dia harus memahami bahwa di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi dia harus belajar menerima apa adanya, bukan adanya apa. Nah, kalau koleris ini kelemahan yang menonjol itu adalah emosional atau nggak sabaran. Nggak sabaran tuh ya. Nggak sabaran. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dia belajar mengatasi dengan cara meningkatkan kesabarannya, ya.
dengan beberapa alternatif, beberapa pilihan. Jadi kalau umpamanya dia buat janji, ya, terus orang yang dibuat janji kadang-kadang sering telat. Nah, di waktu yang bersamaan nggak ada salahnya dia buat janji double. Jadi kalau yang satunya gagal, yang satunya dia masih dapat. Istilahnya double booking, triple booking. Seperti itu. Nah, kenapa? Kalau dia hanya mengerjakan sesuatu dan sesuatu itu gagal akhirnya, dia akan sangat kecewa sekali untuk orang-orang koleris ini. Karena dia orientasinya ke hasil. Jadi cara mengatasi ada. Ya, terus yang pragmatis. Nah, pragmatis ini kan yang paling menonjol adalah menunda. Menundanya si melankolis juga menunda. Melankolis juga ada menundanya. Tapi melankolis ini menundanya untuk nunggu sempurna baru dia kerjakan. Nah, kalau pragmatis menundanya untuk dia tidak melakukan apapun. Untuk tidak mengerjakan. Menghindar gitu loh. Ujungnya menghindar. Jadi ada cara mengatasinya. Bagaimana biar dia tidak menunda, dia harus menemukan setiap yang dia mau kerjakan harus menemukan namanya urgency. Urgensinya apa gitu loh. Kayak contohnya maunya seorang pragmatis ingin punya keinginan yang kuat untuk menikah. Maunya. Nah, menikah ini dia ada standar syaratnya 1, 2, 3 umpamanya. Ya udah, pada saat dia sedang menunda, sedang malas, dia ingat aja, ini kalau gue tunda, gue bakal mundur merit nih. Mundurnya bukan sebulan 2 bulan, bisa setahun. Jadi kadang-kadang pragmatis ya sedikit kita kasih ini juga sih kadang-kadang apa? Kasih kayak apa ya? Kalau bahasa anak kecilnya kayak ditakut-takutin gitu. Tapi itu apa? Bekerja untuk orang pragmatis. Orang pragmatis itu bekerja ternyata. Walaupun dia tahu itu hanya sekedar ditakut-takuti, tapi ternyata menggugah gitu loh. Menggugah dia untuk segera action sehingga menundanya hilang. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau maunya kita memberikan suatu pekerjaan dengan pragmatis, kunci dari yang ngasih pekerjaan ini adalah sabarnya harus tinggi. Karena pekerjaan itu pasti molor. Nah, jarang yang on time itu jarang. Ya. Mas Boy gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Pengakuan. Oke. Tapi ketika tadi disampaikan makanan emosional itu terpenuhi, semua jadi benar-benar seperti apa yang diinginkan gitu ya. Ketika seorang pragmatis itu diberi rasa hormat, itu memang benar jadi pemimpin yang handal gitu. Sekarang buktinya Mas Boy ketika sudah mengetahui karakternya pragmatis, akhirnya bisa membuat strategi. Sekarang menjadi seorang bisnismen gitu ya Mas. Ya. Nah, mungkin Mas Boy bisa sharing dengan personality ini dari sisi relationship, ya, memahami pasangan dan sebagainya mungkin. Oke, tapi nanti setelah yang satu ini ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Masih di Smart Personality hingga tuntas pukul 17. Jadi kita cuma sampai 1 jam. Tapi sebenarnya kalau ngomongin personality nggak ada habisnya gitu ya. Sampai ini berepisode loh, Smart Listeners ini ya. Kita sudah sampai ke episode ke-6. Dan untuk Smart Listeners yang sempat ketinggalan kemarin-kemarin untuk personality apa-apa gitu ya. Hari kan ada 4, ada sanguinis, koleris, melankolis dan pragmatis. Tidak usah khawatir, kita ada recordnya dan Anda bisa mendapatkan recordnya. Nanti kita pandu caranya gimana dengan telepon dulu di 557760 ya, 557760. Oke, kita lanjutin ya, Mas Mansyah ya. Dan ini nanti kita juga ada tamu langsung. Dan ini semua listener juga yang lain bisa datang juga ke studio ya. Boleh datang. Salah satu kemudian hari ini kita kedatangan tamu juga yang lain dan nanti langsung kita ketahui personality seperti apa ya. Ini seperti sepasang sejoli ya? Belum. Oh, belum ya. Dalam rangka Valentine ya. Oke. Ini ada Mas Soleh sama Mbak Intan ya. Selamat sore Mas Soleh sama Mbak Intan. Sore. Oke, nanti kita ngobrol sebentar sama Mas Hermansyah sebelum nanti kita kupas Mas Soleh sama Mbak Intan itu ya. Oke, lanjutin Mas ke pragmatis dulu Mas. Oke, jadi kebutuhan emosional yang lain seorang pragmatis ini yang berikutnya pengertian. Nah, karena pragmatis ini dia sering menunda, sering menunda atau dia menikmati gitu segala sesuatu yang dia kerjakan, dia butuh orang lain itu mengerti gitu loh. Dia nggak suka dioyak-oyak gitu. Ya seperti Mas Soleh ini personality pragmatis sanguinis. Pragmatis sanguinis. Nah, kalau Mbak Intan, Mbak Intan, ini
koleris sanguinis. Koleris sanguinis. Koleris sanguinis Mbak Intan. Jadi kalau memang berjodoh. Ini pasangan ya. Mereka bisa punya hobi yang sama dari sisi sanguinnya. Gitu. Biasanya orang pragmatis memang cari yang koleris itu ya. Iya, cenderungnya seperti itu. Jadi dia berlawanan biasanya, cenderung mengawini. Makanya seperti tadi saya ada tamu tadi itu di kantor. Sebelum ketemu dia telepon dulu. Telepon untuk janjian ketemu gitu ya. Terus pada saat dia telepon itu saya katakan, mbaknya personalitinya seperti ini, bla bla. Kok tahu katanya bla bla gitu kan? Dia sampai heran gitu. Terus langsung kita analisa juga suaminya. Dan ternyata tepat juga personality suaminya. Kelemahan, kelebihannya langsung kita analisa tadi. Nah, pengertian ini ambil contoh seperti ini mamanya. Seorang koleris, melankolis, dia kalau mau ada acara itu persiapannya di awal. Seorang yang koleris dia. Tapi pragmatis kadang-kadang dia menunda. Si pragmatis ini. Umpamanya si koleris sudah selesai, kadang-kadang koleris nunggu di mobil tuh. Tantin. Itu pragmatis paling sebel loh. Makanya kebutuhan emosinya pengertian. Pengertian ya. Jadi kalau saya mau ada acara, mau jalan bareng, ada salah satu anggota keluarga itu yang pragmatis, kalau dia belum nongol tuh, kita santai aja. Jadi untuk memberikan makanan egonya itu, kadang-kadang saya belum pakai sepatu. Gitu. Jadi sepatu biar saya lepas dulu, nggak nunggu di mobil. Karena kalau saya udah pakai sepatu, begitu si pragmatis ini muncul, dia merasa bersalah. Berarti makanan egonya tidak terpenuhi. Oh, gitu. Gitu. Nah, bagaimana kasih makanan egonya? Santai. Kadang-kadang yang pragmatis saya suruh duluan. Jadi umpamanya kita lagi di satu seminar gitu, terus kita gabung grup ya, mamanya grup. Kalau satu kamar tuh umpamanya yang cocok kumpul cowok, cewek-cewek kumpul gitu. Nah, kalau di dalam kamar itu ada pragmatisnya, daripada si pragmatis merasa tertekan, kadang-kadang saya kasih duluan. Dah kamu duluan deh gitu. Gitu. Nah, kadang-kadang ada tuh waktu itu pragmatis melankolis. Jadi dia mandi paling duluan. Habis sholat subuh dia mandi duluan. Ya, mandi duluan. Nah, saya kebetulan giliran yang ketiga, kebetulan kamar itu bertiga, ya kan? Yang kedua ini saya suruh mandi duluan juga, saya terakhir gitu. Sampai saya selesai, yang pragmatis melankolis yang pertama itu belum selesai. Masih dandan maksudnya merapihin bajunya, terus rambutnya dan sebagainya. Pokoknya banyak hal yang dia harus bereskan. Sampai saya keluar dari kamar dia masih belum selesai. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Kalau perpaduannya pragmatis melankolis. Kalau perpaduan pragmatis melankolis. Seperti itu. Oke. Itu kalau tadi sekarang ke Soleh sama Intan ya. Soleh dulu. Gimana, benar ya? Merasa kayak gitu. Kan Soleh sebenarnya juga pragmatis juga ini. Iya, benar sih sebenarnya. Suka nunda-nunda juga, Soleh. Iya sih. Ya. Kalau masih ada kerjaan itu masih lama, nanti nikmatin dulu. Iya, menikmati. Dan biasanya kalau udah deadline itu langsung keluar semua, kekuatannya keluar semua. Dia akan keluar potensinya kalau kepepet. Iya. Kepepet ya. Makanya Intan sering sedikit ngancam-ngancam biasanya. Memang harus di ultimatum dia. Kalau di ultimatum dia keluar potensinya. Jadi kalau lagi makan gitu di resto, Intan jangan tanya kamu mau pesan apa. Dia jawabnya terserah. Dan Intan akan bingung tuh. Bolak-balik. Ini daftar menu kayaknya nggak ada makanan terserah ini kayaknya. Tapi itu jawaban pragmatis. Pragmatis jangan kasih pertanyaan, tapi kasih pilihan. Mas Soleh, kamu mau makan nasi goreng atau pecel lele? Nah, itu lebih gampang. Tapi kalau tanya kamu mau makan apa? Terserah. Malah nanya, "Kue apa?" Nggak ada ujungnya. Tapi di satu sisi kita jangan marahin dia, karena makanan egonya pengertian, dia butuh pengertian kita. It's okay gitu. Aku pilihin ya gitu. Itu untuk dia nyaman. Tapi kalau dia jawab terserah, langsung kita istilahnya present,
kamu gimana toh? Cowok nggak punya pendirian, gimana mau jadi imamku? Wah, Ang bubar dia. tapi aslinya gini ya. Iya sih. Iya sih ngaku. Intan gimana Intan? Menurut Intan? Iya, biasanya prepare duluan gitu. Heeh. Kayak kalau tadi kan mau pergi gitu kan, bajunya dulu disiapin, apa-apanya disiapin, baru mandi, baru dandan gitu. Udah dipersiapin dulu gitu loh. Gitu ya. Wah, ternyata emang gak gitu ya. Punya karakter masing-masing ya. Iya, Oke. dan kalau kita memahami itu kita akan enjoy dalam kehidupan. Kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu kecewa. Seperti itu. Nah, seperti Intan kan dia ada sanguinnya nih. Ada sanguinnya. Sanguin itu sering tebar-tebar pesona. Oh. Apalagi di tempat keramaian. Nah, Iya, jadi iya, iya. Soleh kalau lagi jalan di mall, kalau Intan ngelirik ada cowok ganteng, biarin aja. Karena itu dari personalitinya. Nah, tapi tenang aja, hatinya tetap di dirimu. Oke. Itu dari bahasa ini loh, dari bahasa SMS, dari bahasa chatting itu kelihatan loh. Sama kayak pasangannya Mas Boy ini. Iya, Mas. Coba Boy, cerita Mas Boy. Mas Boy gimana? Oh ya, saya mau cerita ini sharing sedikit tentang pasangan saya yang kebetulan benar-benar bertolak belakang ya. Pasangan saya koleris abis itu ya. Dan waktu untungnya kami belajar bareng gitu ya. Sebelum belajar bareng, wah udah sering perang dunia. Yang satu sering ngomel, yang satu udah sering nunda-nunda kayak gitu kan. Nah, semenjak kita saling mengetahui makanan emosinya masing-masing. Jadi kita saling memberi makanan emosinya gitu kan. Contohnya gini, kalau saya tadi yang personality flekmatis melankolis cenderung kan butuh pengertian ya, dan sisi melankolisku dalam hal pekerjaan butuh ruangan. Ya. Jadi kebetulan kami kerjanya bareng, setiap hari ketemu gitu ya. Nah, pada saat dulu belum belajar gitu. Ya? Nah, pasangan saya sering ngomel, ini lu ngapain kerjanya gitu bla bla. Nah, pada saat udah belajar saya bilang begini, kalau saya pengen nyelesain sesuatu biasanya saya butuh sendiri ya. Aku kayaknya butuh sendiri dulu gini. Ya, akhirnya kalau dulu itu ngomel, "Wah, lu nggak mau deket-deket sama gua ya?" gitu. Kalau sekarang ya udah monggo gitu. Berarti dia udah ngerti. Saya lagi mau ngerjain sesuatu, lagi mau fokus gitu ngerjain satu gitu. Ya. Oh, itu dari segi pasangan luar biasa. Iya. Ya. Oke. Ini dari segi teman-teman yang masih mahasiswa gini ya, itu juga penting banget kenal yang nama personality ya. Jadi kalau ketemu dosen pas bimbingan kayak gitu kan tahu, oh ini dosennya sanguinis, berarti memang harus dikasih apa? Bawa oleh-oleh gitu ya. Mas, ya? Iya, pujian. Pujian. Sekarang udah kuliah. Ini masih Oh, masih kuliah di mana? di UNS. Solo. Oh, Solo ya. Oh, ini dari Solo nih. Wow, luar biasa ya. Oke, fakultas apa di situ? FISIP. FISIP ya. Kapan skripsi? Secepatnya. Nah, ada tipnya tuh. Oh, ada tipnya ya. Kalau dosen pembimbingnya dia dominan personalitinya sanguinis. Sanguinis kan dia suka puji dan suka hadiah. Iya. Nah, pada saat mau ngajukan ini nih skripsinya, ya mampir kayak ke Indomaret atau Alfamart, beli aja coklat yang kecil aja. Ya, terserah apa Silver Queen atau apalah, mereknya apapun is okay lah. Bilang aja, Bu atau Pak gitu. Tadi pas saya mau ke sini, pas saya mampir Indomaret, saya ingat ibu gitu. Ini aku beliin coklat, gitu kan. Wah, itu bukan hanya nyogok ya, tapi untuk membuat dia lebih membuka pikirannya untuk mempelajari skripsi kita. Karena kan kadang-kadang teman-teman yang pengajar itu terlalu banyak yang dia periksa, yang terlalu banyak yang dia bimbing, itu kadang-kadang udah nggak sempat baca lagi. Apalagi kalau sanguin itu cuma baca tulisan gede-gedenya aja. Gitu. Judulnya tak ya, Pak. Judul sama cover. Judul sama cover. Tapi kalau dia koleris itu pasti cenderung ada tulisan atau topik yang akan dia salahkan. Nah, caranya jangan membantah, tapi diterima. Oh, baik Pak, kalau menurut Bapak ini salah, baik akan saya perbaiki. Tapi mohon saran menurut Bapak baiknya bagaimana gitu. Untuk klaris. Kadang-kadang dia langsung kasih loh itunya apa? Istilahnya Saran-sarannya ya? bocorannya gitu. Bocorannya. Kadang-kadang seperti itu. Kamu harusnya begini, catat. Kamu gitu, catat dah.
Dia seneng ya. ketik sesuai apa yang dia sarankan, besok diajukan lagi langsung ACC. Caranya. Nah, yang repot ini kalau dia melankolis. Melankolis itu perpaduannya plekmatis. Wah, itu skripsi itu bisa lama itu. Wah, jadi setiap kalimat, kata, titik, koma itu diperhatikan oleh si melankolis. Dan banyak salahnya. Banyak salahnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya tanya balik lagi, mirip dengan koleris tadi. Nah, kalau menurut ibu benarnya bagaimana? Tanya balik. Kadang-kadang ada juga yang dia loh, kamu yang skripsi kok nanya ke aku? Karena sebenarnya, nah justru ibu saya bertanya dengan ibu, kan ibu sebagai dosen pembimbing saya, ya sama siapa lagi saya minta dibimbing kok nggak sama ibu? Langsung dapat ACC. Betul nggak? Kan secara logika kan gitu kan? Betul, dosen pembimbing kan, bukan dosen ini penghakim kan? Bukan dia menghakimi, menyalahkan gitu, tapi membimbing. Nah, bagaimana saya bisa lulus dengan baik? Sejauh mana bimbingan yang saya terima dari ibu? Itu kalau nanti dosennya seorang pragmatis sih. Ya, ini apa, melankolis. Melankolis ya. Karena melankolis itu harus argumen kita harus kuat. Kalau argumen kita kuat, dia akan terima gitu. Seperti itu. Dan memang sebelum skripsi kita diserahkan, minta teman yang melankolis juga untuk membaca skripsi kita. Jadi sebelum dikoreksi sama si dosen, biar si teman kita yang melankolis yang mengoreksi. Titik koma, huruf A-nya kurang, I-nya kurang. Itu melankolis jeli loh. Jeli tuh. Huruf A kurangnya dia bisa tahu. Dari sekian ribu kata itu dia bisa menemukan mana yang kurang, huruf A, huruf I gitu. Atau kebalik, detailnya. Seperti itu. Ya, jadi ada trik-triknya. Nah, kalau plekmatis kan dia simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja ya. Asal kita di situ santun, kita sangat respect, menghormati. Udah, kadang-kadang nggak dibaca langsung tanda tangan ACC. Lancar gitu ya. Oke, ini cukup menarik ya. Nah, ini kalau dari teman-teman yang mahasiswa seperti itu harus disiasati gitu ternyata ya. Jadi kalau ketika kita tahu karakter dosen pembimbing kita seperti itu ya, semoga nggak denger ya ini ya. Denger nggak kira di Solo nih? Nanti aduh ini Solo sama Intan mau nyogok saya ini. Kita dulu. Waspada dulu. Enggak ini ya. Jadi memang harus, ini begitu pentingnya tahu tentang ilmu personality itu. Kenapa di Smart FM juga dibahas seputar personality ini ya. Oke, kita lagi ke Mas Boy. Kalau kita tadi sudah teman-teman mahasiswa. Nah, kalau soal bisnis, Mas Boy kan nah, ini seorang pragmatis itu kan suka menunda-nunda, Mas Boy. Nah, bisnisnya tertunda terus dong, gimana Mas? Oh, kalau sejak belajar personality saya mulai mempelajari kelemahannya. Kalau kelemahannya menunda, berarti saya mulai belajar nggak boleh menunda gitu. Ya kan, artinya saya pindah aja. Saya kan kepinginnya santai nih. Lah kalau saya selesai duluan, berarti saya bisa santai belakangan gitu kan. Gitu aja gitu, sih. Jadi balik ya. Jadi pertama urgensinya, misalnya kalau bisnis ya, saya kan kebetulan di bidang digital, misalnya ngerjain web. Nah, urgensinya saya butuh duit nih. Nah, gitu. Kalau saya duluan kan duitnya cepet cair duluan kayak gitu, Mas. Terus nanti bisa santai di belakang. Iya. Ujungnya tetap santai, Mas. Betul. Cuma dibalik santainya ini tetap menikmati. Oke, ini memang salah satu karakter pragmatis itu memang seperti itu ya. Oke, jadi menunda, tapi Mas Boy ini sudah bisa mulai mensiasati kesantaiannya itu dengan didahulukan dulu, santainya di belakang. Betul. Gitu. Dan pragmatis itu dia selalu punya prinsip bagaimana seluruh pekerjaan itu bisa autopilot atau bisa dikerjakan dengan mudah. Jadi kalau saya lagi merancang satu sistem, saya kebetulan ada jasa konsultan manajemen juga. Nah, sistem yang saya rancang itu biasanya saya sering minta masukan pendapat seorang pragmatis. Nah, kalau pragmatis mengatakan itu dia bisa kerjakan, menurut dia itu sederhana, gampang, simple, pasti kepribadian yang lain menerima. Itu dibahas juga di bukunya Perang Sun Tzu ya, kalau nggak salah itu ya. Saya lupa nama bukunya, tapi pernah sepintas saya baca itu. Jadi jenderal itu kalau dia mau berperang, strategi perang itu dia jelaskan dulu dengan prajurit yang paling bawah, paling rendah pangkatnya, kadang-kadang paling lelet juga gitu. Nah, kalau prajurit yang paling bawah nih paham, pasti seluruh pasukannya akan paham. Seperti itu. Nah, itu juga dalam dunia bisnis saya, si pragmatis bisa memahami, bisa terima,
personality lain pasti bisa terima. Itu enaknya. Tapi kalau kita nggak paham, kita akan ngotot ngejelasin dengan personality yang melankolis dulu mungkin, atau sanguine. Sanguine dijelasin berkali-kali kadang-kadang nggak konek-konek. Nggak konek-konek gitu ya. Jadi masih loading terus ya. Jadi akhirnya apa? Ya kita sendiri kecewa. Gitu. Seperti itu. Nah tapi tadi Mas Boy belum cerita loh tentang pasangannya. Ya. Oh iya. Ini mumpung masih ini ya, di bulan Februari. Masih suasana bulan kasih Sini sayang. dong Mas, yang sering Yang tebar-tebar mana ini? pesona. Dulunya jealousan, sekarang gimana gitu ya? Oh gitu, oh ya kalau pasangan saya sih, saya cerita personality pasangan saya ya, gitu ya Pak Herman ya. Iya, Nah, ada kalau- sanguine-nya juga. Kalau dulu pasangan saya memang sanguine ya. Sanguine. Perpaduannya koleris sanguine gitu kan. Koleris sanguine. Nah sisi sanguine-nya itu ya sering tebar-tebar pesona gitu kan. Ya sering hahi sama ya. Kalau dulu udah apalagi saya ada melankolis ya udah apa ya jealousan gitu, udah berantem apa aja dijadiin perkara gitu. Nah kalau sekarang sih alhamdulillah ya, sejak belajar kepribadian ya saya paham itu cuma di luar aja kok, hati itu sama saya gitu. Dan itu sama loh dengan Intan personality-nya. Intan kayak gitu ya Iya. sebenarnya. Koleris ini apa? Koleris sanguine. Koleris Indonesia. Intan suka selfie-selfie gitu loh. Suka selfie-selfie gitu. Kalau iya sering sih. Kalau nggak dilihatin orang. Oke. Ini Soleh sama Intan mau tanya-tanya? Mbak Intan sama Mas Soleh? Tanya kalau misalnya baru ketemu gitu kan, Ya. apa harus tahu Personal. lama dulu gitu baru tahu personality-nya apa Iya. baru pertama kali ketemu? Nanti kalau kita sudah belajar, ini ada bukunya Intan sama Soleh di beberapa toko buku tersedia. Judulnya Personality Plus bukunya. Pengarangnya itu Florence Littell. Dan buku ini konsep watak manusia nih, 4 watak ini diciptakan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Nah lalu tulisan Hippocrates ini dirangkumlah oleh seseorang yang namanya Tim LaHaye. Nah dia buat buku Spirit Control kalau nggak salah itu, tapi nggak gitu dikenal masyarakat. Nah oleh Florence Littell ini dilakukan riset penelitian sama 25 tahun kurang lebih. Akhirnya beliau menyimpulkan, merangkum bahwa benar yang diciptakan Hippocrates ini benar, manusia itu ada 4 watak: melankolis, koleris, phlegmatis, sanguinis, seperti itu. Nah lalu si Florence Littell ini barulah mencetak buku itu. Tapi konsep ini diciptakan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Iya. Jadi ini ilmu lama. Nah, kalau nanti Intan sama Soleh udah baca buku itu, atau mungkin kalau nggak sempat baca boleh ikut workshop yang kita adakan. Itu hanya 1 hari workshopnya, full day ya. Dan belajarnya cukup 1 kali juga. Nah, kalau Intan sudah belajar, Intan ketemu orang itu hanya butuh waktu 3-5 menit lah paling lama. Intan sudah bisa mengetahui, oh orang ini karakternya seperti ini. Berarti kalau dia karakternya begini, saya harus memperlakukannya seperti ini. Jadi ada cara memperlakukannya. Ya kayak contohnya tadi kan, memperlakukan Soleh dia harus dikasih pengertian, nggak seneng dioyak-oyak, harus sabar seperti itu. Jadi kamu kalau kamu diapelin terus dia terlambat, itu wajar itu. Bukan ngapel yang lain, tapi nggak tahu juga ya. Semalam 3 kali, 3 tempat numpang makan malam. Oke. Wah, Kayak minum obat. memang. Jadi butuh waktu singkat aja untuk mengetahui itu. Simple kok, gampang. Gampang. Oke. Mas sebenarnya wah ini waktunya 1 jam aja kita. Kalau ngobrol lagi ini sampai lupa waktu nih ya. Iya. nanti off air kita lanjutkan nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Tapi ada satu yang jadi kesimpulan di kesempatan sore kali ini, Mas Hermansyah, Iya. seputar phlegmatis ini. Ya, jadi terakhir itu ya kebutuhan emosionalnya seorang phlegmatis, dia selalu butuh dukungan emosional. Jadi phlegmatis ini peragu. Jadi Soleh ini peragu Intan. Jadi kalau dia mau ngambil keputusan, itu kalau Intan nunggu dia ngambil keputusan, Lama. itu sampai Lebaran Haji nggak ngambil keputusan. Kalau umpamanya kamu nanya kapan ya kita nikah, dia nggak bisa jawab. Tapi kamu harus kasih pilihan. Kamu harus kasih pilihan. Mau tahun
ini apa tahun depan gitu. Nah begitu dia jawab tahun depan, oke, mau bulan Juni atau bulan Januari, langsung kasih pilihan. Dan dia gampang milihnya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, kamu mau ngelamar aku atau kamu tak lamar? Jadi dia saya butuh dukungan emosional, butuh support ya? terus. Dia susah ambil keputusan, bahkan ketergantungan. Jadi jangan heran kalau dia ketergantungan sama kamu. Ya, seperti itu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa jadi imam, tetap bisa. Tapi dia sulit ngambil keputusan, butuh dorongan, dukungan emosional tadi. Oke. Ya, sekaligus ini jadi penutup kita ya, Mas Firmansyah. Yang jelas untuk ke episode berikutnya ditunggu aja, nanti kita akan bahas yang lebih asik lagi ya. Ya, jadi yang minggu depan kita akan bahas tentang kelemahan dari setiap personality. Ya, kita bahas dulu kelemahan, terus besok udah selesai kelemahan baru kita bahas tentang kekuatannya. Kekuatan masing-masing ya. Tadi sudah sedikit disinggung-singgung nih. Makanya besok harus stay tune di Smart Personality setiap hari Selasa ya. Dan untuk smart listeners yang pengen gabung juga seperti Mas Soleh dan Mbak Intan, boleh nih langsung datang ke studio. Tapi telepon dulu ya, nanti ramai banget di sini. Wah, studionya nggak muat nih. 1 jam nggak cukup. Nggak cukup nanti ya. Oke, Mas Firmansyah, Mas Boy dan juga Mas Soleh, Mbak Intan, thank you sudah hadir di studio dan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke.